Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Mercenary King. Dan ini bagian ke-15 dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Kemudian kita dibawa ke waktu Ghislaine di lahap ular piton. Di sini Mimin kurang tahu, apakah ini menceritakan sebuah ingatan atau bayangan, atau memang kita dibawa flashback ke hari Ghislaine menghabisi ular itu. Di saat Ghislaine berada di dalam mulut ular itu, tepat sebelum Ghislaine memasuki tenggorokannya, ular itu mengeluarkan cairan racun yang bertujuan untuk melarutkan mangsanya agar lebih mudah untuk dicerna di dalam perutnya. Karena core ketiga yang Ghislaine miliki masih aktif, racun-racun itu pun terbakar saat bersentuhan dengan kekuatan dari core ketiga, dan itu membuatnya dapat bertahan dari racunnya. Meski begitu, asap racun yang diproduksi saat prosesnya membuat udara yang ada menjadi sangat mematikan jika terhirup. Kebanyakan mangsa akan kehilangan kesadaran atau mungkin mati saat proses itu berlangsung. Dengan tekad yang kuat, dengan harapan dapat membawa kejayaan pada Perdium, Ghislaine berusaha bertahan dari racun itu. Demi masa depan, jika aku tidak bisa menghindari racunnya, maka akan aku jadikan racun itu milikku. Saat itu juga, racun yang memasuki tubuh Ghislaine, ia menyerap semua racun itu ke dalam mana core-nya, dan lalu menggunakan putaran yang cepat pada mana core. Dengan melakukan itu, Ghislaine berniatan untuk menetralkan racunnya. Selain itu, ia juga menggunakan racun itu sebagai bahan bakar sementara untuk bertahan dari ledakan mana dari core ketiga. Kemudian kita dibawa ke sisi Ghislaine saat ini. Dijelaskan, jika flashback sebelumnya itu adalah ingatan Ghislaine yang terwujud di dalam mimpinya. Saat itu, Ghislaine juga cukup heran, merasakan jika tubuhnya terasa sangat segar. Lalu Ghislaine pun duduk sembari menggumamkan, "Ini kamarku, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku ada di sini? Yang aku ingat, aku dapat pengampunan dari ayah, tapi setelah itu..." Gumamannya pun terhenti, ketika ia menyadari jika di sampingnya terdapat Elena. Tepat di saat Ghislaine menatapnya, Elena langsung memeluknya. Ia juga mengutarakan rasa kekhawatirannya. "Akhirnya kamu bangun setelah tidak sadarkan diri selama 2 hari. Kamu pergi tanpa mengatakan apapun dan tiba-tiba kembali dalam keadaan pingsan." Setelahnya Elena mengatakan, "Selamat datang kakak." Di saat Ghislaine akan menimpali perkataannya, tiba-tiba Elena mendorong tubuhnya dan lalu beranjak pergi dari sana. "Belinda, kakakku sudah bangun." Hal itu membuat Ghislaine semakin kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Ghislaine mengingat perkataan Elena yang mengatakan jika dirinya tidak sadarkan diri selama 2 hari. "Setelah keluar dari tubuh ular piton, aku menerima pengobatan dari Belinda dan lanjut bekerja. Aku berusaha bertahan sampai runestone-nya terjual, tapi tubuh muda ini tidak bisa menahannya." Sembari memeriksa kondisi tubuhnya sendiri, Ghislaine mengatakan, meskipun dirinya ceroboh, ternyata tubuhnya sangat bugar. Ghislaine merasa ada yang aneh, karena seharusnya tidur selama 2 hari masih belum cukup untuk memulihkan semua luka yang diterimanya. Tingkat pemulihan tubuhnya meningkat secara drastis. Juga, kapasitas mananya meningkat. Ghislaine menduga, jika energi ular piton menyatu dengan energinya saat ia menetralkan racun dengan core ketiga. Ghislaine juga tidak menyangka, jika dirinya bisa bertambah kuat dengan cara yang seperti itu. Bahkan di kehidupan sebelumnya ia tidak pernah tahu jika ada cara seperti itu. Meskipun peningkatan kekuatan itu tidak ia rencanakan, tapi resiko yang ia ambil sebelumnya, benar-benar terbayarkan dengan peningkatan yang signifikan. Awalnya Ghislaine ingin menguji kekuatan barunya. Namun, ia menyadari, jika dirinya harus memprioritaskan menjual runestone terlebih dulu. 2 hari sudah terlewati. Kabar mengenai runestone pasti sudah menyebar. Tepat setelah Ghislaine menggunakan pakaiannya, ia mendengar suara ketukan dari arah pintu. Ia mengira jika yang mengetuk pintu itu adalah Belinda. Ia meminta Belinda untuk langsung masuk saja dan tidak perlu mengetuk pintu terlebih dulu. Namun, Ghislaine dikejutkan dengan orang yang masuk ke ruangannya. Bukan hanya Belinda saja, tapi ada juga Elena dan juga ayahnya. Sembari melangkah masuk, ayahnya mengatakan, "Akhirnya kamu bangun juga. Aku sudah mendengar semuanya dari Belinda. Kamu melompat masuk ke dalam tubuh ular piton dan terkena racunnya." Walaupun sikap ayahnya terlihat dingin, namun dalam setiap perkataannya, mengandung rasa kekhawatiran yang sangat dalam. Belinda langsung menghampiri Ghislaine sembari mengatakan, "Kamu tiba-tiba saja pingsan. Apa kamu tahu seberapa khawatirnya kami? Apa kamu benar-benar baik-baik saja?" Ghislaine pun mengiyakan. Menyela pembicaraan mereka, Kon Perdium memanggil Ghislaine dan memintanya untuk berbicara berdua. Singkat cerita,
Beberapa waktu setelah itu, kemudian Shin memperlihatkan Ghislaine yang sedang mengikuti ayahnya dari belakangnya. Saat itu, Ghislaine dibuat keheranan dengan ayahnya yang mengajaknya ke tempat lapangan latihan. Selain itu juga pertama kalinya bagi Ghislaine berduaan bersama ayahnya. Di kehidupan sebelumnya, ia terlalu sibuk menghindari ayahnya karena takut akan diceramahi olehnya. Ayahnya pun meminta maaf karena mengajak Ghislaine ke ruang latihan tepat setelah Ghislaine terbangun. Ghislaine tidak mempermasalahkan hal itu. Ia juga mengungkapkan, "Aku tertidur selama 2 hari, karena itu tubuhku terasa sangat segar." Lalu Ghislaine menanyakan apa yang ingin ayahnya katakan. Namun, ayahnya tidak menimpali perkataannya sehingga membuat Ghislaine mengingat perkataan ibunya sewaktu ia masih kecil. Apakah ini yang ibuku maksud waktu itu? Kemudian kita dibawa ke masa kecil Ghislaine. Terlihat, Ghislaine sedang duduk bersama dengan ibunya. Saat itu, ibunya mengatakan jika ayah Ghislaine bukan orang yang bisa berkata jujur. Ayahmu selalu mengatakan harus menjadi pilar yang kokoh bagi para warganya. Ayahmu juga selalu menaruh perasaan lain di baliknya dan tidak pernah menunjukkan perasaan yang sebenarnya. Tapi ada juga saat di mana ayahnya mengatakan yang sejujurnya. Saat ayahnya menyatakan cintanya pada ibu Ghislaine. Meskipun ayah Ghislaine terlihat sedikit kasar, ibunya meminta Ghislaine untuk sedikit memahaminya. Dia itu tidak pandai mengekspresikan dirinya sendiri. Kemudian Shin kembali ke masa kini. Setelah cukup lama terdiam, ayahnya pun menimpali perkataan Ghislaine. Ia meminta Ghislaine untuk mengangkat pedangnya. Tanpa mempertanyakan maksud dari perkataan ayahnya, Ghislaine langsung mengangkat pedangnya sembari mengiyakan. Setelahnya, ayahnya langsung menerjang memberikan serangan. Dengan sigap Ghislaine menahan serangannya dengan memalangkan pedangnya. Tidak berhenti di situ saja, ayahnya pun kembali mengayunkan pedangnya dan mendaratkan serangan pada titik yang sama seperti sebelumnya. Meskipun memiliki daya dorongan yang berbeda, Ghislaine mampu menahan serangan itu dengan posisi yang sama. Tidak membiarkan dirinya terus berada dalam posisi bertahan, Ghislaine memutuskan untuk memberikan serangan balik. Pada akhirnya, jual beli serangan pun terjadi. Setiap kedua senjata itu bertabrakan, suara dentingan turut menyertainya menghiasi alunan tarung mereka. Setelah cukup lama, Ghislaine mulai memahami gaya bertarung ayahnya. Setiap serangan yang dilancarkannya sangat berat. Juga, pedang yang digunakannya cukup kuat untuk menekan kebrutalan orang-orang barbarian di utara, tapi juga cukup lembut untuk melindungi segala hal yang berharga baginya. Pertarungan mereka pun terhenti. Ketika mereka sama-sama menodongkan senjata satu sama lain, skillmu sudah banyak meningkat, tapi saat beradu pedang, bagaimana kalau kamu menurunkan tekanannya sedikit? Kamu memang memiliki kekuatan dan refleks yang cukup untuk menghabisi monster buas di dalam hutan. Tapi itu juga membuat pergerakanmu mudah terbaca oleh lawanmu. Seperti itulah perkataan ayahnya yang penuh dengan pujian, dan juga penuh dengan perbaikan atas kekurangan yang dimiliki Ghislaine dalam teknik berpedangnya. Ghislaine pun merenung mendengarnya. Ia mencoba menelusuri kekurangan dalam teknik berpedangnya. Saat bertarung, aku biasanya merasakan bagaimana lawanku akan bergerak. Setelah cukup lama terdiam memikirkan hal itu, Ghislaine pun menyadari jika itu adalah pertama kalinya bagi dirinya diajari oleh seseorang secara langsung. Karena seluruh ilmu pedangnya dibangun melalui pengalaman dan pertarungan langsung, bisa dikatakan, jika Ghislaine mempelajari ilmu berpedangnya secara naluri dalam pertarungan. Karena Ghislaine tidak pernah belajar melalui instruksi yang teratur, pasti ada beberapa hal yang terlewat dan yang tidak ia ketahui. Ayahku mengajarkan hal yang kurang itu secara tepat. Aku selalu berpikir jika aku bisa bergantung pada diri sendiri dan berkembang sendirian. Namun menerima bimbingan dari orang lain bukanlah hal yang buruk. Setelahnya, Ghislaine pun berterima kasih pada ayahnya karena telah mengajari dan melengkapi kekurangannya. Namun, Ghislaine dibuat cukup terkejut dengan balasan yang ayahnya katakan, "Sebenarnya aku berniat menghukummu, tidak peduli keuntungan apa yang kamu hasilkan. Melanggar aturan tetaplah melanggar aturan. Kalau semua orang mulai mengabaikan aturan hanya karena mereka melakukan kontribusi, hal itu hanya akan membawa kekacauan yang lebih besar." Lalu ayahnya pun berbalik dan beranjak keluar dari sana. "Meski begitu kamu sudah berubah, tidak seperti mereka yang menyebabkan masalah dan mencoba untuk dapat keuntungan. Aku merasa jika kamu memiliki tujuan yang lebih dari itu." Lalu ayahnya meminta Ghislaine untuk melanjutkan apa yang ingin dilakukan. Ia juga mengingatkan agar Ghislaine tidak melupakan Perdium dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Selain itu, ayahnya juga meminta Ghislaine untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang penerus. Sebelum ayahnya keluar dari sana, Ghislaine mengingatkan, bukankah sebelumnya ayah mengatakan tentang permintaan, tapi ayah belum menyebutkan apa itu. Mendengar itu, ayahnya pun menghentikan langkahnya, lalu sedikit menoleh ke belakang sembari mengatakan, "Apa kamu memiliki dana lebih?" Singkat cerita, beberapa waktu setelah itu, kemudian kita diperlihatkan dengan Ghislaine yang mengumpulkan para mercenari.
Saat itu, Kaor dan Gillion datang menghampirinya. "Sekarang kamu terlihat lebih sehat, apa tubuhmu baik-baik saja?" Tidak menimpali pertanyaan mereka, Ghislaine malah meminta maaf karena telah membuat mereka menunggu. Lalu Ghislaine menanyakan keadaan Rachel. Gillion menimpali sembari menundukkan kepalanya, "Aku pikir tidak akan melihat dia berjalan lagi. Semua ini berkatmu." Mendengar itu Ghislaine pun sedikit tersenyum. Lalu dengan dingin dan juga serius, Ghislaine mengingatkan mereka bertiga, jika saat ini, Perdium sedang dalam keadaan bahaya. Setelah itu, Ghislaine pun mengajak mereka untuk berbicara lebih lanjut di suatu tempat. Di sana Ghislaine menceritakan semuanya mengenai serangan yang menargetkan Elena. Mereka mencoba menghabisi Elena sebagai alasan untuk memulai perang. Dan juga, penemuan mayat Pangeran Digald, serta keberadaan orang-orang yang mengincar Perdium. Mereka sedang mengawasi kita, dan mereka bahkan sudah menyusupkan beberapa orang ke dalam kastil. Kita tidak memiliki banyak waktu, ataupun sumber daya yang cukup untuk bersiap akan serangan. Tepat setelah Ghislaine menceritakan hal itu, Belinda mengatakan jika dirinya mulai mengerti alasan Ghislaine selalu tergesa-gesa. Belinda juga mengutarakan isi pemikirannya. Sebelumnya ia mengira jika mereka bisa bersantai sejenak karena sudah mengamankan Runestone. Kaor menambahkan, jadi setelah Beast Forest, masih ada perang yang menanti. Kastil ini tidak pernah memiliki waktu untuk bersantai. Gillion melanjutkan, jika apa yang dikatakan Ghislaine itu benar, Perdium sekarang memang target yang sempurna, sebuah wilayah yang miskin dan lemah, yang tiba-tiba menemukan sumber Runestone yang sangat berharga. Ghislaine pun membenarkan apa yang dikatakan Gillion, mereka tidak akan membiarkan kita begitu saja. Belinda pun menjadi panik setelahnya. Seharusnya kamu mengatakan hal ini lebih awal. Sekarang kita harus cepat memberitahu yang lainnya juga. Ghislaine menimpali dengan mengatakan tidak. Sekarang belum saatnya, kita tidak tahu siapa mata-mata yang ada di wilayah ini. Bahkan kenaik pribadi Elena pun bisa berkhianat. Saat ini kita sedang dalam situasi tidak tahu teman ataupun lawan, jadi lebih baik merahasiakan pembicaraan ini hanya di antara kita. Karena Elena berhasil selamat, rencana mereka jadi terganggu dan kita bisa sedikit mengulur waktu. Tapi karena sekarang kabar mengenai Runestone telah tersebar, mereka tidak memiliki alasan untuk menundanya lebih lama lagi. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Tidak terganggu dengan apa yang Ghislaine katakan, Kaor memintanya untuk memberi mereka perintah. Ia juga mengutarakan jika dirinya merasa sangat senang karena berada di pihaknya. Gillion menambahkan, kami sudah mendedikasikan nyawa kami untukmu, kami akan selalu mengikutimu sampai akhir. Belinda membenarkan, siapa lagi yang akan melindungi Tuan Muda jika bukan aku. Mendengar itu Ghislaine pun sedikit tersenyum. Ia merasa senang karena terdapat orang-orang yang percaya padanya dan siap untuk berjuang bersama. Musuh terbesar Perdium adalah Duke Delphine, juga mereka yang bergerak di bawah perintahnya, Count Desmond dan Amelia. Aku tidak akan membiarkan situasinya berjalan sesuai dengan keinginan kalian. Setelah itu, Ghislaine mengajak mereka untuk pergi ke Tower Crimson Flame. Mendengar itu, Kaor merasa sangat senang, karena pada akhirnya mereka akan menjual Runestone itu. Datanglah kepadaku uang yang banyak. Berbeda dengan reaksi yang ditunjukkan Belinda, ia dibuat keheranan dengan keputusan Ghislaine. Ia mempertanyakan kenapa harus ke Tower Crimson Flame. Bukankah Tower Scarlet lebih dekat dan memberikan harga yang lebih baik? Dengan serius Ghislaine menimpali, itu karena Tower Crimson Flame akan menimbulkan sedikit masalah. Gillion menyela perkataannya dengan mengatakan jika dirinya mengerti. Saat ada barang bernilai tinggi yang sedang diangkut, pasti ada saja tamu yang tidak diundang muncul. Apalagi jika barang itu adalah Runestone, wajar saja jika ada musuh yang sudah bersiap untuk menyergap. Semenjak Belmut dari Tower Scarlet menjadi Archmage Circle ke-7 yang terkenal, Tower Crimson Flame menjadi mengalami kemunduran, karena itu lebih menguntungkan menjual Runestone ke tempat yang lebih terkenal. Walau Tower Crimson Flame sudah melakukan hal yang terbaik yang bisa mereka lakukan, tapi mendapatkan kembali kekayaan bukanlah hal yang mudah. Selain itu, Ghislaine memiliki alasannya sendiri kenapa dia memiliki Tower Crimson Flame. Kemudian kita dibawa ke suatu tempat tepat di dalam Tower Crimson Flame. Scene memperlihatkan seorang wanita yang sedang terduduk lemas dengan tubuh yang gemetaran, juga di sekitarnya dikelilingi dengan beragam tumpukan buku. Dalam diamnya wanita itu mengatakan, Master Lonato, cahaya yang kamu bicarakan itu kapan akan tiba?